selesaikan masalah besar. Mana tadi Tuhan perlihatkan? Sudah serahkan semua ke tangan Tuhan. Ya. Serahkan semua masalah, terus serahkan di tangan Tuhan. Tuhan selesaikan. Di tangan Tuhan juga. Tuhan taruh, Tuhan punya tangan di atas. Pertanyaan serahkan tuh, pertanyaan taruh di atas pertanyaan. Tangan Tuhan taruh. Pertama taruh sama mama. Pertama dari Tuhan taruh sama mama punya tangan. Taruh mama, kalau semua bisa berdiri ke tangan semua. Tuhan taruh. Setelah itu yang berdiri semua, Tuhan taruh. Kita sudah selesaikan masalah. Kita selesaikan masalah yang besar. Tuhan bilang kamu sudah selesaikan masalah besar. Tangan Tuhan dipegang tangan kita itu menunjukkan dia punya kasih sayang waktu untuk selesaikan masalah ini. Lalu Tuhan menunjukkan kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita. Ya. Amin, 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 amin. Bapak, haleluya. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di mana saja Anda berada, terutama juga kita orang-orang asli Papua, Maluku yang terutama berhubungan dengan gen genetik darah akar Ibrani dan Israel yang tercebur di antara bangsa-bangsa yang berada di wilayah Papua dan Maluku yang tersebar di Indonesia dan berbagai daerah di seluruh ujung-ujung bumi. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari terkasih, kita tadi mendengar satu cuplikan awal. Itu Tuhan memberitahukan tentang masalah kutukan terhadap Ibrani dan juga Israel, juga terutama juga Papua. Masalah kutukan sudah diselesaikan. Tepat hari ini tanggal 31 Desember tahun 2024. Ya, ini saya memberitahukan dan mengumumkan apa yang Tuhan memberitahukan kepada kami dan kerjakan kepada lewat pelayanan kami, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, dari salah satu program kerja, salah satu program kerja di tahun dalam pelayanan jaringan tim 3 jaringan dakwah pemulihan pemerintahan kerajaan Tuhan Masya. Ada visi, ada mimpi, ada misi dan juga ada program. Program salah satunya adalah mencabut kutukan-kutukan yang menumbat berkat-berkat rohani dan jasmani. Itu program. Jadi salah satu pelayanan yang kami lakukan sepanjang tahun 2024 ini diakhiri dengan pencabutan kutukan Ibrani dalam hukum tabur tuai, Ibrani, Israel, Papua. 12 Israel, Papua. Ya, ini yang nanti ini sudah diselesaikan di tahun 2024 dan pada saat ini saya memberitahukan kembali berita ini. Jadi tema yang saya ambil di sini adalah Tuhan telah menyelesaikan kutukan terhadap orang asli Papua melalui yang hidup di dalam kutukan Ibrani, Israel secara turun-temurun sampai dengan tahun 2024. Yaitu tema. Dengan demikian saya ajak kita berdoa. Saya ajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Haleluya. Sebelum saya ini, ya puji Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu sehingga sepanjang pekerjaan tahun kami dalam salah satu program adalah menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan, terutama kutuk akibat dosa yang dilakukan dalam hukum tabur tuai oleh kaum turunan Ibrani, Israel, Papua secara turun-temurun yang sudah diakhiri di tanggal 31 Desember tahun 2024. Kami mengucap semuanya Engkau muliakan namamu. Ketiga berita itu diekspos, keluarkan, percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyelesaikan dosa tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca satu ayat saja, Galatia 3:13 dan 14.
Amasiah telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Supaya di dalam Amasiah Yesua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Ya, ini Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kutuk Yesua harus tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua, ini sepanjang tahun 2024 ini, salah satu program yang kami kerjakan, Tuhan suruh kerjakan adalah kami kerja 1 tahun kerja 9, yaitu salah satunya adalah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyelesaikan kutuk-kutuk laknat secara turun-temurun dalam kaum-kaum Ibrani, Israel, Papua secara turun-temurun. Di Tuhan minta harus selesaikan tuntas dalam doa-doa pemulihan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMasiah Adonai, saya tidak uraikan kembali dosa-dosa yang telah diselesaikan. Itu mulai dari terhitung tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang tanggal 31 Desember tahun 2024. Saya orang imam di perjanjian lama, yaitu imam besar, imam agung. Dia harus menghadap Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa umatnya di hadapan Tuhan. Imam besar Harun dan anak-anaknya. Dia membesar Harun harus masuk ke ruang Maha Kudus, menyerahkan dosa umat 1 tahun kepada Tuhan. Haleluya. Itu hukum perjanjian lama. Hukum perjanjian baru adalah kita mempunyai imam besar di surga, yaitu di sisi kanan Bapa Yahweh, yaitu Yesua HaMasiah Adonai. Imam orang Ibrani ialah Melkisedek. Jadi di sini saya mau beritahukan bahwa yang pertama Tuhan ciptakan manusia adalah orang-orang Ibrani yang tinggal di Taman Eden sebelah dalam. Mereka diciptakan bukan dari tanah liat, tapi diciptakan secara tubuh rohaniah. Mereka ada di Taman Eden di sebelah dalam. Ya, namun ada beberapa orang Ibrani yang memberontak keluar. Nah, mereka memberontak keluar ini akhirnya mereka hidup dalam kutuk, laknat, dan lain-lain di luar Taman Eden. Mereka akan hidup bersama-sama juga dengan turunan-turunan daripada Adam yang memberontak. Dari Adam memberontak sampai hidup dalam kutuk, laknat. Nanti disebut dengan hukum tabur tuai. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, dari sekian banyak dosa yang diselesaikan atau kutukan diselesaikan, saudara-saudari terkasih, ternyata kita orang Papua ini sudah banyak menanggung dari turun-temurun, itu dari akar-akar Ibrani, orang Ibrani juga. Dari gen genetiknya itu tersebar di Papua dan Maluku. Bahkan juga ada orang-orang Israel yang tersebar dari Firaun, Raja Firaun pun tersebar juga di Maluku, Papua. Dan juga gen genetik dari Firaun, dari gen genetik daripada Ibrani, dan gen genetik daripada Israel. Itu pun juga tersebar di atas Papua ini, saudara-saudara terkasih. Dan ada 2 suku yang tersebar. Saudara-saudari terkasih, dari sekian banyak doa saya di tahun 2000, doa kami, tim kami, bukan saya minta maaf. Jadi saya tarik kembali perkataan saya, bukan doa saya, tapi doa kami, tim kerja di hadapan Tuhan yang kerjasama dengan Bapa di surga untuk menyelesaikan kutuk laknat yang telah mengikat orang Israel, Ibrani secara turun-temurun yang diselesaikan tahun ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Di sini saya tidak memberitahukan satu persatu dari kutukan itu, penyelesaian itu, tapi saya hanya ambil ada beberapa. Nanti saya akan sampaikan dalam rema dan logos kesaksian Sabat yang lalu dengan Sabat kemarin, di mana Tuhan menuntut kami untuk menyelesaikan kutukan Israel dengan Israel dan kutukan Ibrani dengan Ibrani. Ya, jadi ini semua ternyata orang Papua ini hidup dalam kutukan dari Israel, dari
Ini yang nanti saya akan uraikan. Haleluya. Dengan demikian, apa itu kutukan? Kutukan adalah suatu perkataan sumpah serapah yang diucapkan oleh orang yang lebih tua terhadap dan anaknya atau adiknya, seperti itu, atau orang yang dari bawah dari orang yang ini dia ucapkan kata-kata sumpah serapah terhadap orang tua atau orang lain. Nah, itu disebut kutukan, dan akibatnya kehidupan dia tidak diberkati. Di langit menjadi tembaga dan di bumi menjadi besi. Saudara-saudari terkasih, dan itu dialami oleh orang Papua secara turun-temurun. Terlalu banyak saya kalau cerita soal kutukan ini. Ya, kutukan apa sajakah yang mengikat orang Papua yang sudah diselesaikan, sudah dicabut? Kita mempunyai Tuhan Yeshua Mashiach Adonai yang telah menyelesaikan dosa kutukan ini. Baik, di sini saya bersaksi. Jadi dari hari Sabat yang lalu, Tuhan memberitahukan kami tentang di mana Bileam itu dia kutuk Israel yang paling ujung, karena Israel yang paling ujung itu dia melakukan dosa. Dosanya apa? Dia naik di gunung Bahal dan dia menyembah berhala dan makan daging berhala dan bersinah dengan alam. Itu siapa yang di ujung ini? Itu Israel, Papua. Itu yang Tuhan beritahukan di Sabat yang lalu, beberapa Sabat yang lalu. Dan Sabat kemarin ini Bapak beritahukan bahwa harus cabut itu, akar-akar menyelesaikan kutukan ini harus dicabut dari akar-akar dosa. Haleluya. Jadi ceritanya itu dari kesaksiannya kami, Tuhan bangun menyelesaikan dosa ini. Kesaksian pertamanya begini, di hari Sabat itu Tuhan bawa kami untuk berdoa salah satu bentuk kurap yang ada di kaki. Mereka dari mama kami yang dia dari kaum turunan Ibrani yang genetiknya. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, kenapa ini sampai bisa dapat ini? Lalu Tuhan menyatakan, Tuhan perlihatkan bahwa itu kakinya melangkah untuk melakukan dosa pembunuhan. Lalu kami berdoa lagi masuk begini, Tuhan bilang begini, itu harus diselesaikan dari akar-akar dosa, jangan dari pohonnya atau dari batanya, tetapi harus diselesaikan dari akar-akarnya. Kan berdoa tanya Tuhan, itu apa? Tuhan bilang itu akar dosa Ibrani. Haleluya. Jadi waktu itu kami berdoa untuk kami merendahkan diri, kami menyelesaikan dosa akar Ibrani ini. Jadi digunting. Jadi di dalam genetik manusia itu, darah itu dia berbentuk urat-urat nadi yang berbentuk kawat. Jadi itu satu kutukan yang mengikat. Dia berakar di dalam. Dan lalu kan berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang, itu adalah waktu orang Ibrani itu turun dari kusali, keluar dari surga, Taman Eden, ke luar pagar Taman Eden itu, mereka memberontak. Di situ setelah mereka memberontak keluar, lalu mereka melakukan suatu dosa yang tidak bisa mereka kembali lagi ke mereka tanah air yang abadi di sana, di surga, di Taman Eden sebelah dalam. Tapi mereka sudah turun dan tidak bisa kembali lagi karena dosa memeleh. Setelah mereka mengenal dosa, akhirnya mengenal juga kematian seperti turunan Adam lainnya. Ini yang kami berdoa, lalu Tuhan menyelesaikan. Tuhan gunting semua. Tuhan gunting itu urat-urat akar-akar semua dicabut dengan seraput-seraputnya. Tuhan selesaikan. Karena memang bukan baru, kami sudah berdoa cukup lama, dan tanggal hari Sabat itu Tuhan selesaikan pagi. Haleluya. Lalu di tempat ibadah kami menara doa, Tuhan sambung lagi itu tentang kutukan ini. Jadi waktu itu Tuhan beritahukan begini. Jadi kenapa itu dia terjadi kutukan ini? Jadi dari Ibrani itu adalah salah satu suku yang mereka sudah keluar memberontak dan hidup dalam saling mereka mengutuk, mengikat, mengutuk.
Nah, itu diikutiru oleh turunan daripada kaum-kaum Abraham, Ishak dan Ismail. Ishak dan juga dengan Israel, dengan Esau dan Yakub. Haleluya. Jadi di mana Esau Yakub mencuri kesulungan daripada Esau. Lalu Esau itu dia mau membunuh sampai mau kutuk, membunuh tidak jadi, akhirnya dia kutuk turunan daripada Yakub turun temurun. Akibat daripada Tuhan mengutuk Yakub ini, akhirnya 6 turunan Israel itu dengan 6 turunan yang kakak-kakaknya dari 12 suku Israel itu hidup dalam baku kutuk laknat di atas Papua. Tuhan bilang begitu. Mereka hidup kutuk laknat di atas kakak-kakaknya, tindis adik-adiknya. Akhirnya 6 suku Israel yang tua-tua itu Tuhan angkat kasih berangkat dengan kapal piring ke Yerusalem. Tuhan bilang begitu. 6 suku Israelnya itu Tuhan kumpulkan di Pengge. Dari Pengge sana baru mereka dikandangkan, lalu mereka itu menyebar ke seluruh wilayah Melanesia. Tempat mereka yang ini adalah Israel ini adalah di daerah Sukumeh. Tempatnya, pusat mereka punya tanah airnya. Sedangkan Ibrani itu dia ada di antara Timika dengan Deyai. Di situ ada salah satu tempat yang sekarang disebut Kaita Katimuda, pintu angin. Nah, itu pintu gerbang timur, posisi berdirinya di situ. Nah, disitulah orang Ibrani itu keluar masuk pada zaman itu, pada zaman dahulu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masiah Adonai, setelah Tuhan selesaikan kutukan laknat, Tuhan bilang begini, itu adalah hukum tabur Tuhan. Jadi kalau orang sudah baku marah ini tidak kenal saudara. Adik-adik itu berkelahi minta kesulungan ke kakak, kakak tidak mau berikan kesulungan kepada adik-adik. Nah, kakak tetap mendapat kesulungan itu. Adik-adik iri terhadap kakaknya atas kesulungan itu. Akhirnya hidup mereka saling mengutuk. Nah, itu Ibrani. Nah, Israel juga seperti itu. Jadi Yakub itu pergi curi kesulungan daripada Esau. Esau mengutuk Yakub. Yakub punya anak-anak yang lain itu. Dia tersebar di Papua. Kita di Papua hari ini menjadi korban. Nah, setelah itu pada zaman Raja Bileam, Nabi Bileam. Nah, itu karena Nabi Bileam ini juga dia termasuk Nabi Bileam ini juga dia termasuk Israel yang dia ajar orang Israel untuk murtad. Ya, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Wahyu 2:15. Wahyu 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat berzina. Nah, ini Balak ini. Jadi ada Raja Moab yang membujuk Bileam. Nah, Bileam menyesatkan orang Israel untuk menyembah makan makanan berhala, daging babi yang sudah dikorbankan. Itu siapa? Kita di Indonesia Timur itu makan babi. Padahal sementara Tuhan bunuh babi-babi itu, Yesus bunuh babi-babi itu. Salah satu yang menjadi suatu persinahan rohani yang terbesar bagi kaum turunan moyang orang Israel itu adalah ini, penyembahan berhala, dan itu disesatkan oleh Bileam. Dan di Wahyu 2:14 itu dicatat. Ini yang membuat, salah satunya itu Tuhan bilang dosa ini yang membuat sampai kenapa Nabi Bileam itu dia mengutuk orang Israel yang paling ujung, karena dia naik di Gunung Bahal baru dia mengutuk orang Israel karena mereka telah berbuat zina, mereka disesatkan di sana, mereka berbuat zina. Akhirnya Tuhan mengutuk itu orang Israel itu. Bileam itu mengutuk orang Israel yang ada tertinggal di atas di ujung bumi, paling ujung yaitu di Papua. Jadi itu kakaknya kepada adiknya itu dikutuk. Tuhan Yesus Masiah Adonai bilang begitu. Nah, itu dari dosa Bileam. Dosa Bileam yang menyesatkan orang Israel itu. Nah, akhirnya orang Israel Papua itu ceritanya ada, firman Tuhannya ada, versi Injilnya ada di atas Papua ini.
tapi sampai melupakan Injil, melupakan firman Tuhan, melupakan Taurat. Nah, itu dari generasi ke generasi di atas Papua sampai menyalibkan Yosua. Nah, sampai terjadi banyak cerita yang saya sudah sampaikan di channel itu. Itu Tuhan sendiri yang sedang bongkar rahasia-rahasia ini. Akibat kutuk laknat ini membuat sampai orang Papua hidup dalam kutuk laknat. Tapi puji Yesus Masih Adonai karena itu sudah diselesaikan. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai. Jadi dari Bileam itu dia mengutuk. Setelah itu kita lihat kesulungan daripada 12 suku Israel itu sebenarnya harus Ruben yang dapat, tetapi yang dapat adalah Yehuda. Yehuda. Dari Yehuda turunkan Daud turunkan Salomo. Salomo dengan kerajaannya di atas Papua ini hilang. Nah, Tuhan bilang itu waktu kami berdoa kemarin waktu cabut ini Tuhan bilang begini, itu karena dia dibunuh oleh karena kutukan daripada Esau terhadap Salomo. Artinya karena Esau sudah kutuk terhadap adiknya Yakob dan turunannya, maka pada sampai kepada para Salomo punya kerajaan itu habis. Baik Salomo itu ditabis dengan darah babi orang Toraja di daerah Tigli di sana pada zaman Raja Titus, maka tinggallah puing-puing sekarang karena mereka telah melakukan dosa persinan penyembahan berhala terhadap darah babi ini. Jadi Tuhan bilang seperti itu dan dia punya puing-puing pada zaman kerajaan Salomo itu yang hanya ada di Pulau Jawa dan Maluku itu Borobudur itu. Nah, di Papua punya itu hilang pada waktu Raja Salomo. Pada dulunya mereka datang ambil dari Papua, dari Raja Salomo. Saudara-saudari terkasih, ini kutukan-kutukan yang memang sedang Tuhan bongkar rahasia duraka neraka. Haleluya. Dan itu sudah diselesaikan. Ya, saudara-saudari terkasih, jadi dari kutukan-kutukan ini Tuhan bilang itu hukum tabur tuai. Nah, sekarang kenapa orang Papua macam suku Mea dan Papua ini banyak benci kepada orang Israel? Itu bukan sengaja orang Papua orang suku Mea Papua, tetapi itu karena darah ini, gen genetik itu membuat seperti itu. Ya, jadi pada zaman Injil itu Alkitab itu mulai masuk, mereka sudah mulai cemburu. Mereka bilang, itu Injil itu di Alkitab itu diambil dari Papua, pergi bawa ke sana lalu buku bawa ke sini. Ya, itu. Jadi itu terjadinya permusuhan antara Israel kulit putih dan Israel kulit hitam. Nah, ketika kutukan ini selesai, kedamaian pun akan terjadi dan akan ada penyatuan. Yang penting dalam tahun ini Tuhan bilang kamu sudah selesaikan dosa-dosa ini, yaitu dari Bileam, terus tadi dari Salomo, lari terus sampai kutukan penyaliban. Kalau kutukan penyaliban Yosua dan rasul-rasul para nabi itu juga sudah diselesaikan. Dan sekarang kami ada bicara ini itu berhubungan dengan itu. Jadi kemarin waktu Tuhan bawa kami ke dari hari Sabat Minggu itu kami juga berdoa, masih sambung ke doa ini. Nah, jadi waktu itu lewat teman kami di Jayapura, mereka melihat bahwa Tuhan bilang sama mereka bahwa segera cabut itu kutukan, di mana Absalom mengutuk Salomo. Absalom mengutuk Salomo juga mengutuk Absalom. Hukum tabur tuai ini. Jadi ceritanya ada marga di sana, marga yang berhubungan dengan Absalom itu adalah marga Meramra. Mereka hidup dalam saling mengutuk. Nah, waktu kami berdoa, kutukan daripada saling dikutuk daripada turunan daripada Absalom dan sekarang berhubungan dengan marga Meramra ini. Waktu kami berdoa itu Jayapura itu goncang, Jayapura goyang karena ini akar-akar dosa itu mulai dicabut dari bawah. Jadi Tuhan bilang itu jangan cabut dari pohon ataupun juga batang, tapi cabut dari akar-akar. Lalu kami berdoa ini kembali. Kami berdoa paginya, kami berdoa itu Tuhan cabut itu akar-akar dosa daripada Ibrani punya, lalu akar-akar dosa daripada kutuk hukum tabur tuai antara Israel, Absalom dengan Salomo dengan Absalom dan Israel dengan Israel, saudara dan saudara itu diselesaikan. Kemarin itu kami berdoa itu Tuhan cabutan itu diselesaikan, dan setelah itu diselesaikan baru Tuhan perlihatkan bahwa pertobatan besar-besar akan segera terjadi mulai dari arah Jayapura.
Dan orang mulai akan ada kepenuhan akan terjadi. Tapi itu di tahun 2025. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Yang penting Tuhan bilang itu kutukan-kutukan ini harus diselesaikan. Haleluya. Selain daripada kutukan daripada Ibrani terhadap Israel dan Israel terhadap Ibrani, dari Mesir terhadap Ibrani dan Israel terhadap Mesir. Nah, terus menerus sampai Israel dan kakaknya terhadap adiknya terhadap kakaknya. Nah, itu semua sudah diselesaikan. Itu diselesaikan. Terus di mana Bileam terhadap orang Israel yang ada di Papua, nah, itu juga diselesaikan. Ya, itu diselesaikan sampai terjadi perubahan rambut dan kulit. Di Amsal, bukan Amsal lagi tapi di Amos 9:7. Bukankah Tuhan membuat orang Ethiopia, orang Israel seperti Ethiopia itu? Nah, itu juga sudah mulai cabut semua kutukan-kutukan yang berhubungan dengan orang-orang Papua, Israel Papua itu dicabut. Karena firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengutuk Israel, orang itu akan kena kutuk. Nah, Yakub. Tapi ini saudara dengan saudara yang terjadi hukum tabur tuai. Saudara-saudari, Tuhan kasih tahu seperti itu. Jadi ini memang Alkitab dan banyak hamba Tuhan tidak mengajarkan ini. Tapi Tuhan membongkar rahasia-rahasia durhaka yang berhubungan dengan genetik yang mengutuk atau mengikat kutuk sumpah serapah dan membuat Israel yang tertinggal di Papua hidup di dalam tengkuk baper keras kepala, penyakit aid merajalela dan berbagai-bagai merajalela itu karena barang ini. Nah, sekarang genosida orang Papua terjadi. Dibilang waktu itu kami berdoa tanya Tuhan, kan itu ada hubungan dengan penyakit AIDS. Kalau Tuhan bilang kalau penyakit AIDS itu berhubungan dengan itu orang mencemarkan tubuhnya sendiri, itu yang mendatangkan penyakit kutukan. Tuhan bilang begitu untuk AIDS. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit lainnya yang membuat orang Papua genosida itu adalah juga salah satu daripada kutukan-kutukan Soekarno terhadap orang Papua. Indonesia terhadap Papua, terus Roma terhadap Papua, Amerika terhadap Papua, Belanda terhadap Papua. Nah, terus bangsa-bangsa Eropa terhadap Papua. Jadi sumpah serapah terlalu banyak menimpa orang Papua. Saudara-saudari terkasih, baik itu dari Israel itu sendiri, dari Ibrani, dari Mesir, dari generasi ke generasi sampai antara Israel dengan Israel sendiri, Papua dengan Papua itu sendiri. Lalu bangsa-bangsa lain itu juga mengutuk itu orang Papua. Mau yang turun-temurun orang Papua yang berhubungan dengan genetik darah Israel. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu saya tidak banyak uraikan, tetapi saya umumkan di tanggal 31 Desember 2024 bahwa Yahweh Adonai Amasya telah menyelesaikan kutukan ini. Kutukan-kutukan itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Jadi tadi kita dengar cuplikan tentang di mana dosa-dosa itu kami sudah bawa di akhir tahun tanggal 30 dan 31, bahkan dari tanggal Sabat yang lalu sampai Sabat kemarin tanggal 19 masuk ke minggu Sabat 19, lalu kami masuk lagi masih berdoa di tanggal 20 ya 30 29 30 31. Nah, di sini setelah itu kami berdoa selesai baru Tuhan perlihatkan penglihatan seperti ini. Jadi waktu kami berdoa, Tuhan bilang karena kamu telah serahkan dengan tanganmu terbuka, hai kamu keturunan genetik Ibrani, Israel dan Mesir, kamu telah melakukan perkara besar. Nah, dan dosa itu diambil oleh Tuhan dan semua dibakar, dimusnahkan, kutukan-kutukan dicabut, dikeluarkan, dibakar semua selesai. Lalu Tuhan perlihatkan itu dari mama yang turunan genetik Ibrani ini, Tuhan pegang dia punya tangan duluan. Lalu kami yang lain punya lagi dikasih tangan. Lalu Tuhan taruh tangan, Tuhan lepas, Tuhan turunkan berkat. Galatia 3:14, berkat Abraham di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai sampai kepada kamu dan kamu diberkati secara turun-temurun. Haleluya. Dan itu terjadi kemarin tanggal 30, 31. Jadi kita sudah masuk ke tahun-tahun berkat rohani dan jasmani itu mulai dibukakan.
Ini karena apa? Kenapa harus melalui gen genetik orang Ibrani, Israel? Karena mereka harus di hadapan Tuhan menyelesaikan masalah. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Dan berkat firman Tuhan itu dipercayakan kepada orang Ibrani dulu. Manusia yang di Tuhan ciptakan, manusia rohani itu orang Ibrani dulu. Dan Alkitab yang dipercayakan pertama itu orang Ibrani dulu. Nah, lalu orang Ibrani duluan yang berbuat dosa. Nah, lalu mereka dipanggil untuk menyelesaikan dosa itu. Begitu diselesaikan, berkat diturunkan lewat mereka. Haleluya. Lewat mereka supaya seperti Abraham diberkati oleh apa? Imam Melkisedek. Jadi Abraham itu dia percaya ilahinya. Ibrani artinya anak-anak ilahi. Ubilaha, ilahi. Ilahi itu anak-anak ilahi. Jadi Abraham dia percaya kepada ilahinya orang Ibrani. Nah, Abraham disebut bapak orang beriman. Sehingga berkat Abraham. Makanya di Galatia 3 di sini dibilang di Galatia 3 ya, supaya di dalam Hamasiat Yesua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Haleluya. Jadi Abraham bapak beriman, dia menyembah kepada dan percaya kepada ilahinya orang Ibrani yang disampaikan oleh Imam Melkisedek. Haleluya, Imam Melkisedek. Melkisedek itu orang Ibrani. Nah, lalu begitu pula kemarin peristiwa tanggal 30 ini 31 itu juga berkat itu yang diturunkan. Berkat itu yang diturunkan. Jadi Bapak punya tangan duluan, taruh di atas tangan daripada mama gen genetik dari Ibrani ini. Nah, lalu setelah itu kepada kami yang lain dari Israel, dari Mesir, kami yang lain. Lalu berkat itu diturunkan. Saudara-saudara, kala itu berkat itu sudah mulai dibuka, itu berkat rohani, berkat jasmani. Jadi bangsa Papua, orang-orang asli orang Papua, yang secara pribadi, keluarga, kaum, suku bangsa, kami juga adalah orang-orang Papua, ada dalamnya, ada orang-orang Maluku, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, terturun-temurun. Nah, ini semua dia masuk dalam pemberkatan satu kali. Kutukan diselesai dalam satu hari dan masuk dalam pemberkatan. Jadi tahun-tahun 2025 ke depan itu akan mengalami tahun-tahun rahmat, tahun-tahun berkat. Haleluya. Saudara-saudari, dan berkat-berkat kelimpahan rohani dan jasmani. Waktu hamba Tuhan kami yang berdoa di Jayapura, mereka melihat penglihatan itu. Waktu kutukan akar dosa itu dicabut, Jayapura itu gempa bumi. Lihat kegemparan terjadi, pertobatan terjadi, pencur roh kudus terjadi di mana-mana. Itu dia mulai dari Papua dan menyeluruh ke seluruh Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai. Jadi ya, itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, memberitahukan dan mengumumkan bahwa kutuk sumpah serapah dan juga kutuk apa semua sudah diselesaikan, sudah diputuskan. Di mana kutuk bangsa Indonesia terhadap orang-orang asli Papua itu sudah selesaikan, terhadap bangsa-bangsa lain sudah. Kalau Israel punya dengan hukum tabur tuai, kalau itu sudah diselesaikan, berarti yang lain-lain terhadap Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, terhadap orang Papua juga semua sudah diselesaikan satu kali. Jadi sepanjang bulan Desember ini Tuhan kerja itu menyelesaikan ini, dan sepanjang tahun itu sudah diselesaikan karena dosa itu sudah diselesaikan 1 tahun punya. Haleluya. Jadi Tuhan bilang begini, dosa yang dilakukan dalam 1000 turunan diselesaikan dalam 1 menit 1 detik oleh karena darah Yesus Hamasiah Adonai. Kutukan yang sudah berakar lama dicabut 1 detik oleh karena kekuasaan tangan Tuhan dan kemurahan kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, saya mengumumkan, memberitahukan bahwa tahun rahmat untuk sumpah serapah terhadap orang Papua dan dalam hukum tabur tuai sudah diselesaikan. Haleluya. Dan kita hidup dalam tahun-tahun pemberkatan, tahun-tahun berkat-berkat rohani semua ini mengalir menyertai kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamasiah Adonai, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan. Kami sangat mengucap puji, kami muliakan nama
bagi siapa saja yang mendengarkan channel ini. Lalu percaya dan menimaninya Bapa dalam namakan. Orang-orang itu akan juga mendapat berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani secara pribadi, keluarga, kaum, suku-suku bangsa di Papua dan Maluku, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Amasya dan bahkan di berbagai bangsa dan negara, Bapa di mana-mana pun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam, sebab apa yang Tuhan rancang bagi kami orang asli Papua tentang masa depan, rancang masa depan penuh harapan, penuh damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Salam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2024. Puji Yesus Hamasiya Adonai. Kita akan berjumpa lagi dengan channel berikut saya di awal tahun 1 Januari 2025. Salam.